Hai Ibu, hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Friska Akris Marcella. Manajemen 6U, saya akan menjelaskan bab 5 tentang pandangan individu konsumen. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi satu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Dari definisi tersebut, kita mengetahui bahwa seseorang akan membeli dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan dan objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut. Faktor internal. Internal faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf pusat, susunan saraf kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. B. Faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersiapkan atas orang-orang dan keadaan di intensitas rangsangan lingkungan. Kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidak dirangsangkan tersebut. Proses persepsi konsumen. Apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut dengan stimulus. Tidak semua stimulus tersebut semua kita ingat, simpan, dan ingatan kita, karena kita sebagai konsumen melakukan proses pengolahan informasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejadian kesalahan dalam menginterpretasikan pesan, yaitu A. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Stereotip adalah prasangka mengacu pada kecenderungan dalam nilai seseorang ke dalam kategori tinggal atau pada suatu kelas. Isyarat atau tanda-tanda tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimulus. D. Kesan pertama pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan konsumen akan dinilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Memori atau ingatan. Memori merupakan tempat penyimpanan dari informasi yang dipelajari berupa akumulasi, pengalaman belajar, ingatan atau sering disebut memori, adalah sebuah fungsi dari kognisi dan melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Pemikiran. Menurut Muhammad Yusuf, pemikiran memiliki pengertian yang lunas, dapat ditengatkan dalam berbagai pendekatan, namun berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Banyak orang yang berpikir dapat melakukan perubahan dan dapat menjalankan aktivitas yang sifatnya kreatif dan membina. Motivasi. Menurut Answar, motivasi adalah rangsangan dorongan ataupun pembangkitan tenaga yang dimiliki seseorang atau kelompok masyarakat mau berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman.